Mari katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapa yang luar biasa. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan sudah tempatkan tempat yang terbaik di surga untuk kita. Saya percaya kita sudah diberikan Tuhan tempat yang terbaik di surga. Mari akan datang pun Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Dan putar lagi yang mulia. Tuhan baik. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, kita minta ampun kepada Tuhan segala dosa kesalahan. Layakkan kami dalam Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami. Haleluya. Amin. Mari bagi diri kita semua. Mari salam benar kita mengatakan Tuhan Yesus saya luar biasa. Amin. Ya baik dan sangat baik. Haleluya. Kami percaya Engkaulah Bapa yang baik dan sangat baik bagi kami. Katakan sama-sama, ku percaya Allah Bapa. Ku percaya
Tritunggal, Allah Bapa dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, hadiratmu, pengurapanmu turun bagi kami pada saat ini. Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan di hari kenaikan ini. Sudah Kau siapkan surga tempat bagi kami, Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami, memberkati kami. Mari lipat tangan kita, rendahkan hati, sama-sama kita katakan pengakuan iman tasuni. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, bersekutu Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sampai kita katakan, amin. Silakan duduk lagi. Kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan yang begitu baik bagi kita saudara. Setiap kita sudah mendapat bagian, Tuhan siapkan tempat sehingga pada hari dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya. Mari kita bawa hormat pujian kita bagi kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai. Manusia
luar biasa dalam hidup kami. Hosana bagimu Tuhan. Engkau luar biasa dan amat baik bagi kami. Kasih-Mu sungguh dahsyat dan sempurna. Mari teruslah berkarya bagi kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya.
tempat ini mengalir memenuhi setiap kami. Pagi hari ini kami mau terus beriaga, menari, melompat, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari yang siap memberikan yang terbaik bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari lambaikan tangan siap kita merasakan berkat berlimpah. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari salam kiri kananmu katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dialah pemilik langit dan bumi. Hari ini Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi setiap kita. Oleh karena itu mari bawa pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari semua kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
kami di sekolah minggu akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau maha baik dan sangat sungguh baik. Kemuliaan-Mu sungguh nyata bagi kami. Jika Tuhan berikan kami kesempatan untuk ibadah di hari kenaikan ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau baik dan sangat sungguh baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memberikan kesempatan untuk memberi satu kesempatan yang terbaik di hari kenaikan ini. Ucapan syukur kami yang terbaik pemberian kami Tuhan. Terima kasih Engkau siapkan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Surga yang kekal Bapa. Tidak terbalaskan Tuhan kasih-Mu. Pemberian kami Tuhan tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Where Jesus bled and died.
hanya jemaat yang nyanyikan dengan sungguh-sungguh katakan, oh praise Him. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, rasakan urapan Tuhan. Dahsyat dan sangat luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya bagi Yesus. Di gereja di tempat ini kamu ditinggikan. Namamu berkuasa memberkati kami. Kami panggil namamu, kami sembah Engkau. Terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya bersandar total hanya kepada Yesus, merendahkan hatiku hanya untuk Tuhan Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu 9 kita bergantian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka sebelah sama-sama dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saat kalian kita mengatakan Tuhan datang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yang selamat mulai masuk surga, dan yang selamat baru masuk. Sedang kita waktu bahasa saya pada saat ini meresponi karya Roh Kudus akan menghadirkan kedaulatan Kristus Yesus. Merespon karya Roh Kudus akan menghadirkan kedaulatan Kristus Yesus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu peristiwa diangkatnya Yesus Kristus ke surga
setelah 40 hari kebangkitannya. 40 hari kemarin kita merayakan kebangkitan, dan kemudian 40 hari sampai dari kebangkitan sampai sekarang, itulah dia naik ke surga. Yesus naik, Roh Kudus diturunkan dan dicurahkan bagi orang yang percaya. Kenapa Yesus naik ke surga? Sama lagi kalau saudara. Kenapa Yesus naik ke surga? Camkan ini bagi orang yang mengimani. Yohanes 14 ayat 2. 1, 2, 3. Menyediakan tempat bagi saya atau saudara? Menyediakan tempat bagi kita. Sangat baik Yesus. Siapa kita? Kita adalah orang yang suka menyakiti Tuhan, suka mengecewakan Tuhan. Kemudian semuanya kita lakukan untuk menyakiti Tuhan. Tetapi dia mati, disiksa, bangkit, dan dia naik untuk saya dan saudara. Camkan itu. Responi karya Roh Kudus agar kita selamat. Amin. Kisah 1, 13-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun. Perhatikan, inti saya di sini, bertekun dalam doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak tinggal diam, tapi dia berpesan kepada murid-muridnya, 120 orang yang mengikuti waktu itu. Pada waktu Yesus naik ke surga, 500 orang yang melihat, tapi mundur ratusan orang, dan hanya 120 orang, dan kemudian bertahan dan hanya 200 orang. Di waktu Yesus naik ke surga, dia menitip pesan, katanya, pergi engkau ke Yerusalem, naik engkau ke loteng. Di sana akan memenuhi engkau dengan kuasa Roh Kudus yang datang dari tempat yang maha tinggi. Perhatikan, berhari-hari mereka, apa yang mereka lakukan? Bertekun di dalam doa. Mereka tidak punya program acara, tidak punya program, tidak mengundang khotbah yang terkenal. Tapi mereka tidak ada pembicara, tidak ada acara ketip acara. Tapi mereka menunggu dan berhari-hari tidak ada akhirnya mereka berdoa. Kapan Roh Kudus akan datang? Tetapi tetap mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam doa. Dan saat mereka bertekun dalam doa, maka urapan Roh Kudus hadir. Hanya orang-orang yang bertekun dalam doa lah itu diurapi oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang bertekun dalam doa lah Roh Kudus akan hadir bagi saudara. Anda boleh menjadi orang Kristen, Anda menjadi orang pelayan Tuhan, Anda menjadi seorang yang menjadi taat secara Kristen. Belum tentu Anda dipenuhi Roh Kudus karena tidak tekun dalam doa. Mereka tekun berdoa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang Tuhan katakan, sehati sepikir tekun dalam doa. Maka firman Tuhan berkata, Matius 18 ayat 19, jika 2 orang sepakat meminta dalam nama Tuhan di dunia ini, maka aku akan menjawab doa mereka. Tuhan hanya mengasihi orang yang berdoa. Tuhan tidak mengasihi orang Kristen semuanya, tapi Tuhan hanya mengasihi orang yang tekun berdoa. Saat ini berbahagia ada yang datang hari kenaikan. Amin.
Di waktu mereka tekun berdoa, apa yang terjadi? Mari lihat. Yuk, kisah 2 ayat baru. Dahsyat. 1, 2, 3. Maka sampai di situ. Hanya orang-orang yang tekun berdoa, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Makanya saya kenapa bertekun berdoa, tidak mau tahu apa yang terjadi, terus tekun berdoa, karena saya tahu orang-orang yang tekun berdoa lah yang penuh dengan Roh Kudus. Salam kenal kiri katakan tekun berdoa. Jangan hanya ibadah saja. Oh praise the name of the Lord God.
punya buah roh. Ingat, Anda boleh percaya Tuhan, tapi Anda tidak dipenuhi Roh Kudus. Yusuf dengan saudara-saudaranya, mereka percaya Tuhan. Saudara-saudaranya kok. Di waktu Yusuf bercerita kepada abang-abangnya tentang mimpinya, dan saudara-saudaranya langsung iri hati. Langsung mereka iri hati, mau membunuh Yusuf. Itu tandanya saudara-saudara Yusuf percaya kepada Tuhan, tapi tidak punya buah roh. Orang yang punya buah roh tidak akan iri hati, tetap sah, tidak gampang deh. Aku Kristen, tapi kamu gampang marah, memaki menjadikan itu buah apa? Itu bukan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh roh kuda. Oh ya, ingat, kenapa Tuhan katakan tekun kamu berdoa? Karena aku menyediakan buah roh. Hanya orang yang punya buah roh lah yang layak menjadi dapat berkat. Apa yang terjadi? 11 abang-abang daripada Yusuf, 10. Satu orang pun di waktu ada mengatakan kepada dia, abang-abangnya, mari kita bunuh dia. Tapi satu orang pun tidak ada yang punya buah roh. Semua provokator, ayo sudah datang dia, mari tangkap, bunuh dia. Satu dua orang saja yang punya buah roh, ceritanya akan lain dari kita. Makanya kalau Anda ada masalah, ada orang yang datang gini, kemudian dia menggebu-gebu mau menceritakan Anda, kemudian Anda yang punya buah roh, tak apa-apa, semua punya kesalahan, ampuni dia. Saya percaya saya dan lain-lain. Tapi enggak, memang Tuhan yang tahu. Ya, Pak Yusuf, telepon, ada mana kamu? Udah, mari, ekmat, bagaimana dia buat? Itu apa? Rohku. Tapi orang yang punya roh tidak gampang dendam, tidak gampang iri hati, tidak gampang menyakiti orang. Makanya kita semua orang Kristen yang punya buah. Tapi yang hari pada saat ini punya buah roh apa? Bukan roh. Tahukah saudara, perjuangan sejati kita adalah peperangan dalam roh. Karena kemenangan di alam roh akan menentukan di alam nyata. Makanya kenapa saat Anda berdoa, peperangan roh terjadi di atas. Anda tidak lihat, tapi saat Anda menanggung secara roh, alam nyata akan saudara-saudara miliki. Alkitab katakan orang Amalek berperang melawan orang Israel, dan Yosua memimpin peperangan melawan orang Amalek, dan mereka menang. Anda tahu, Yosua yang memimpin dan para tentaranya melawan orang Amalek, tapi bukan Yosua yang menentukan kemenangan. Siapa? Musa di atas bukit mengangkat tangannya berdoa dalam roh dan ditopang oleh Hur bersama dengan abangnya. Di saat dia diangkat tangannya berdoa dan ditopang dengan doa, maka saat Musa menurunkan tangannya, kalahlah orang Israel. Di saat Musa mengangkat tangannya, maka menanglah Israel. Saat engkau tekun berdoa, menanglah engkau dari segala masalah. Saat engkau tidak mau berdoa, kalahlah engkau. Kalau orang berdoa, saya 11-13. 1-3. Terus
kemenangan satu kehidupan, ada pendoa dalam keluarga itu. Jika engkau berdoa untuk anakmu, maka saat engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi saat engkau turun tangan, Tuhan akan angkat tangan, tidak mau lagi. Jangan malas berdoa. Di dalam doa kamu merasakan peperangan rohani. Di dalam doa semua apa yang tidak nyata akan menjadi nyata. Orang yang berdoa akan diberkati Tuhan. Orang yang berdoa, perang roh akan terjadi. Yang menentukan Anda kaya atau tidak, dirimu sendiri, bukan orang lain. Jangan dengar apa kata orang. Lipat tanganmu, tekun berdoa setiap hari. Gak usah minta mujizat. Murid-murid Yesus, Tuhan hanya katakan kepada dia, engkau di loteng Yerusalem menunggu pengurapan Roh Kudus. Mereka tidak ada sesuatu yang mereka harapkan, hanya dipenuhi Roh Kudus. Anda boleh datang ke gereja, jangan hanya untuk mujizat, tapi datanglah ke gereja karena Anda mencintai Yesus. Maka saat Anda mengalami kenyataan masalah yang pahit, Yesus tetap Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi tekun berdoa. Di dalam doa ada kebenaran. Pesan firman Tuhan hari ini, di hari kenaikan ini, mau diberkati Tuhan, tekun berdoa. Peperangan rohani hanya bisa dimenangkan ketika saya dan saudara selalu tekun berdoa. Lihat Roma 12 ayat 11. Perhatikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layarilah Tuhan. Perhatikan. Di sini R kecil, bukan R besar. Kenapa dikatakan oleh Paulus? Biar janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layaklah Tuhan. Ternyata kenapa di sini bukan R besar, R kecil apa? Roh Kudus bukan hanya menyala-nyala. Tuhan menginginkan rohmu juga harus menyala, agar konek rohmu dengan Roh Kudus menyala-nyala. Maka engkau mengalami terobosan yang luar biasa. Makanya kalau berdoa jangan hanya penuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah siap memenuhimu, tapi apakah rohmu menyala? Lampu yang sudah mulai padam, tinggal menunggu waktu, akan habis lenyap. Rohmu kalau sudah menyala akan lenyap. Makanya banyak orang kaya bunuh diri, artis-artis bunuh diri dari uang, karena tidak rohnya menyala-nyala. Banyak orang miskin, orang biasa sangat diberkati karena rohnya menyala. Siapa di sini yang sudah berputus asa? Kata kesan dirimu, rohmu menyala. Ayo. Jangan tunggu orang menyala. Rohmu yang menyala. Seorang polisi di Ohio, Amerika Serikat, bernama Fowler. Suatu ketika datang beribadah. Dia bukan orang yang percaya. Dan dia beribadah dan duduk di sudut. Dan seorang gembala yang pendetanya bernama Rufus, dan sebelum khotbah dia memanggil istrinya. Mereka ternyata baru kehilangan anak satu-satunya yang mereka cintai, meninggal dengan tiba-tiba. Kemudian mereka sebelum khotbah pendeta itu dipanggil istrinya, mereka ciptakan satu lagu dan mereka nyanyikan lagu itu. Waktu nyanyikan lagu itu, dia di sudut sana menangis terus dan tidak ada yang tahu. Kemudian ternyata dia juga datang ke gereja itu karena dia juga baru kehilangan adiknya, tiba-tiba tabrakan kecelakaan dan meninggal tiba-tiba. Dan akhirnya dia pulang. Dia gak ngomong sama kita itu.
Dinyanyikan lagu ini, terus nyanyikan lagu itu. Saya nggak usah nyanyikan lagu ini, saya sudah tahu, ya. Aku coba-coba, saya cari itu nggak ada. Tapi yang jelas bahwa lagu itu lagu untuk kemuliaan nama Tuhan karena dia menderita. Kemudian dinyanyikan, dia pergi tugas, dia masih seorang yang muda, belum berkeluarga. Dinyanyikan. Kemudian orang heran teman-temannya, hei, apa kau nyanyikan? Dia terus nyanyikan lagu itu. Kemudian minggu depannya dia berkata kepada pendetanya, doakan aku mulai hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan saat dia didoakan, tidak sampai 3 bulan, ratusan polisi di Ohio, Amerika Serikat bertobat oleh karena Roh Kudus menjamah mereka dengan lagu pujian. Dia hanya nyanyikan pujian itu, Roh Kudus bekerja. Di dalam pujian hadirat Allah turun, di dalam pujian Roh Kudus turun. Jangan malas berdoa memuji Tuhan. Amin. Dan terkenal di Ohio, setengah Ohio, provinsi Ohio di Amerika, bertobat oleh dia. Hanya dengan bagian pujian. Dia berkata, aku tidak tahu siapa yang menjamah aku di sini. Aku orang bandel, polisi yang bandel. Tapi waktu aku mendengar pujian itu, maka hatiku disentuh. Dan sekarang aku menyerahkan hidupku. Siapa itu? Karena dia meresponi Roh Kudus. Saat ini kau responi Roh Kudus, kau tekun berdoa, maka engkau akan dilawat Yesus. Amin. Apa berdoa saja? Respon terhadap Roh Kudus, Tuhan akan menggerakkan rohnya kepada. Kisah 4 ayat. Dikatakan kisah 4. Ketika murid-murid ditekan oleh badai, banyak masalah, dan mereka mau dibunuh oleh penguasa, dan murid-murid terus melanjutkan dan tekun berdoa. Ingat, nanti baca ayat 4. Waktu mereka ditekan badai, masalah ada, rintangan ada. Tetapi saat mereka tekun berdoa, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka punya buah roh, maka ini hasilnya kuasa dia. Sampai situ. Apakah mereka santai? Menunggu Yesus tidak dalam sal. Menunggu Yesus berarti berdoa. Kuasa dia. Di waktu mereka mengalami badai, mereka tidak peduli. Yang mereka tak berdoa. Di waktu mereka tetap berdoa, tekun berdoa, Roh Kudus hadir. Mereka berani, tidak peduli apa yang terjadi, badai apapun. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Apakah mereka celaka? Tidak. Badai boleh membuat engkau semakin tertancap imanmu. Tapi badai bukan membuat engkau, untuk engkau ini air sebenarnya. Badai membuat engkau, bahwa badai pasti berlalu. Maka Tuhan memberkati. Yang baik bersama baik. Satu ketiga, ada seorang penginjil berangkat ke Afrika. Kemudian dia beberapa tahun di sana melayani. Dia punya seorang yang sangat baik orang Afrika di desa-desa pedalaman yang menemani dia. Dan kemudian dia katakan kepada bosnya, misionaris yang ada di Amerika, dia mau pulang selama 2 bulan di Amerika untuk mengambil dana karena sudah kurang obat. Kemudian dia pulang misionaris ini dibawa satu orang, yaitu dari Afrika. Sampai di Amerika dilihat gedung-gedung yang besar. Kenapa? Ke kota aja pun dia nggak pernah, karena orang dalam Afrika, apalagi ke kota Amerika, sehingga dia jalan. Ya wajar kan? Kemudian di waktu yang dibawa ke mall, jalan-jalan oleh misionaris ini, dia lihat lift masuk wanita yang 70 tahun. Kemudian ini kotak apa kok bisa
bisa jalan. Di waktu dilihatnya masuk wanita yang 70 tahun. Kemudian tiba-tiba turun lagi, lift yang satu, keluar wanita yang 25 tahun. Dia bilang, canggih amat orang Amerika ini. Kotak yang naik 70 tahun, tidak sampai 1 menit, turun wanita yang 25 tahun. Karena dia tidak tahu, lift itu kan ganti-ganti kan, yang naik, yang turun. Canggih kali. Luar biasa orang Amerika. Dia bilang, saya di Amerika ini aja. Sekarang saya sudah hitam. Nanti saya akan naik, akan jadi putih. Dia sampai situ. Kemudian dibawa pulang. Ya dia baca. Dibawa oleh misionaris ini dia ke hotel. Kemudian dia masuk ke cuci muka. Diputar keran. Kok jalan air? Dia heran. Ini yang kubawa ke apa? Ke Afrika. Kotak tadi terlalu besar. Biar aja orang Afrika datang kalau mau muda, datang aja ke Afrika ke. Kenapa? Karena di kampung kami 2-3 jam berjalan kaki untuk mendapatkan air. Ini hanya dengan goyang ke kiri, keluar air. Kemudian geser ke kiri, tidak keluar air. Canggih amat ini. Dia diam aja. Beberapa hari kemudian dia mau pulang, dicabut keran air itu, dibawa ke tasnya. Dia pulang. Dia bilang, dikumpulkan semua orang di Afrika. Hei, saya membawa satu hadiah yang sangat hebat, sangat canggih. Bukan kue. Apa itu? Pokoknya kalian tidak lagi jalan kaki 2-3 jam untuk mengambil air. Hanya putar ke kiri, keluar air. Putar ke kanan, berhenti air. Kumpul semua kampung. Hore, hebat si Anu dari Amerika membawa hadiah. Kemudian buat gundukan tanah, saya akan buat sesuatu yang luar biasa. Dibuat mereka gundukan tanah. Waktu mereka buat, lihat, 1, 2, 3 diputar, tidak ada ini. 1, 2, 3 tidak ada air. Kenapa? Dia lupa. Air itu saluran, tetapi yang menjadi sumbernya ada di atas penampungan. Dia lupa. Apa artinya? Anda boleh datang ke gereja, Anda boleh memuji Tuhan, Anda boleh melayani, Anda boleh menjadi orang Kristen, tapi kalau tidak terhubung dengan Roh Kudus, semua akan sia. Kita bilang begitu. Makanya kering hidupku. Aku percaya Yesus. Kenapa? Anda tidak pernah terhubung dengan Roh Kudus. Anda hanya saluran aja, tetapi tidak pernah jalani air. Makanya tidak terhubung dengan Roh Kudus. Matikan dulu lampu. Semua lampu ini, kecuali lampu sorot. Semua matikan. Matikan semua. Lampu ini, kalau kita beli ada 100 semuanya. Ini hampir 100 juta. Ini sangat berharga kan? Tetapi waktu mati lampu, apakah ini berharga? Di mana itu berharga? Waktu ada cahaya. Anda boleh kaya, Anda boleh kaya, punya segalanya. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia adalah Tuhan, Anda tidak ada makanya. Makanya waktu mati lampu ini, mau harga 50.000 saat itu, Anda buang karena sudah mati. Hidupkan kembali. Kembali. Lampu ini 100 biji, hanya satu yang membohongkan. Hidupmu ini penuh dengan banyak urat-urat tulang-tulang. Dalam tubuhmu ini banyak sekali adalah semua urat syaraf, tapi hanya satu yang membohongkan. Yesus. Jika kamu percaya dengan Yesus menjadi Tuhan semua, terhubung dengan Roh Kudus,
Semua apa yang menjadi bebanmu Tuhan akan onkan. Salah satu kalau Tuhan onkan dia mati. Makanya jangan sampai Tuhan onkan Anda di surga selagi masih Tuhan berikan Anda hidup. Tuhan katakan on dia mati. Terhubung dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan baik dan sangat sungguh baik. Saudaraku, saya percaya kepada saudara. Hari ini hargai Roh Kudus. Anda akan bersama dengan Roh Kudus, maka kasih Tuhan akan percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Di hari kenaikan ini, semua akan sia-sia hidup kami kalau kami tidak terhubung dengan Roh Kudus. Kami tidak bangga menjadi seorang Kristen, tetapi kami bangga kami punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang punya buah roh. Orang yang punya buah roh, Anda akan menjadi spesial di mata Tuhan. Ada kesabaran, ada hikmah, ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, ada pengendalian diri sendiri. Kalau Anda miliki ini, aku percaya bulan depan Anda kaya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus. Sampai kita katakan, amin. Kita saksikan anak-anak kita, anak-anak muda dan youth di gereja Betani untuk kesaksian vokal grup. Mereka bukan bagus suara mereka, tetapi mereka mau memuji Tuhan. Amin. Dan mereka selalu tekun. Perhatikan nanti, anak-anak ini setiap Jumat tekun datang beribadah, gak kemana-mana. Ada lagi yang dari Rumeni. Dari Rumeni ada setiap Jumat pulang jam 11:30 dia tetap tekun berdoa. Saya percaya ada anak-anak itu berdoa sekarang, mereka yang berdoa kudus. Diberkati Tuhan. Mari masuk.
Sebentar, saya akan berdoa bagi mereka ini. Perhatikan Anda masing-masing. Amin. Anda bangga punya anak seperti mereka. 25 tahun ke depan, dari mereka akan ada dokter spesialis yang terkenal. Yang di depan ini ya, yang tidak di depan ketahuan. Oke, saya berdoa. Dari ini akan ada orang-orang terkaya di Indonesia. Perhatikan sekarang 25 tahun ke depan. Ingat kata-kata saya. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat dan sangat hebat diberkati oleh Tuhan. Mari, kebenaran Tuhan Yesus Bapa yang baik. Mereka Tuhan mau memuji Tuhan. Setiap hari Jumat mereka tinggalkan semuanya demi untuk Tuhan. Mereka masih anak-anak muda, remaja. Dan masih banyak remaja-remaja tidak peduli dengan keadaan main handphone, main game, main yang lain. Tapi mereka telah memberikan hatinya kepada Tuhan. Mereka tekun berdoa. Aku berdoa dipenuhi Roh Kudus dalam mereka ini. Kau punya buah roh. Sampai kau punya buah roh spesial di mata Tuhan. Akan ada dari tempat ini spesialis dokter yang terhebat di Indonesia. Bahkan ahli-ahli sarjana. Bahkan juga penemu-penemu. Orang-orang terkaya. Ingat apa yang saya katakan, tanamkan itu. Oh, praise your name. Berjanjilah di hari kenaikan ini, saudara tekun berdoa. Saat Anda tekun berdoa, Anda akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya orang yang punya buah roh lah
yang menjadi spesial di mata Tuhan. Saat Anda spesial di mata Tuhan, Anda tidak usah mengatakan ini itu. Yang Tuhan katakan tekun berdoa. Kekayaan Tuhan tidak butuh, hanya kita butuh kekayaan. Tuhan akan curahkan kekayaan bagi kita. Orang yang menyakitimu, memfitnahmu, mengamalkan musuh, tugas semuanya tekun berdoa. Buah roh yang ada padamu, kau lakukan kebaikan, kebaikan yang kau tuai. Kau lakukan kasih, kasih akan kau tuai. Kejahatan yang kamu tanam, kejahatan yang akan kamu tuai. Tapi buah roh berkata, saat engkau punya 9 buah roh, engkau berharga di mata Tuhan. Dan engkau spesial di mata Tuhan. Hari ini, detik ini, Anda pulang membawa mujizat, membawa kemenangan. Apapun yang terjadi, tetap tekun berdoa. Dalam doa ada segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda kasih kami. Berkati kami saat memberi. Saat kami memberi, Tuhan, kami adalah orang-orang yang tekun berdoa. Berkat segalanya berasal dari Tuhan. Tuhan lihat kami memberi, dan kami percaya di dalam pemberian kami menerima melibatkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu.
hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih, maut sudah dikalahkan, dosa sudah dipatahkan, kemenangan sudah terjadi dalam nama Yesus Kristus. Sudah terjadi kemenangan dalam kehidupan kami oleh kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh mengasihi anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dasar, Engkau Allah yang mulia, semuanya milik-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar, berikan kami kekuatan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasai umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya kalau kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, kemenangan sudah terjadi, mujizat-mujizat terjadi, kuasa-Mu terjadi, firman-Mu terbukti dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau berkata bagi kami, memikul salib, maka Engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Engkau berkati hamba-Mu Joy Tuhan, Engkau pakai dia dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau yang mengirimkan dia, karena Tuhan yang mengirimkan dalam pelayanan. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata, kuasa-Mu tetap nyata. Pelayanan diberkati, orang-orang yang datang berdoa, kuasa Tuhan nyata, yang sakit disembuhkan Tuhan, panjang umur terjadi bagi jiwa-jiwa di gereja Bethani dalam nama Yesus, karena ada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menerima pasti. Kami pasti diberkati semuanya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu diberkati, dan seluruh umat-Mu yang datang hari ini Tuhan berkati. Kemenangan pasti terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Gereja-Mu ini milik-Mu Tuhan, milik-Mu. Kami percaya, Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kemenangan terjadi gereja Bethani dalam nama Yesus. Bahkan kami serahkan semua pembangunan rumah-Mu ini, Yesus yang mendirikan. Karena Yesus yang mendirikan, kami percaya Tuhan sanggup menggerakkan hati anak-anak yang sudah Kau berkati untuk membangun rumah-Mu ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kuasa-Mu ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi di gereja Bethani. Kuasa Tuhan yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi dalam nama Yesus. Perkataan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya selama-lamanya gereja Bethani diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memberikan Tuhan, mengulurkan tangannya untuk Bapak gereja-Mu, Engkau berkati. Anak-anak mereka Engkau berkati, anak-anak semuanya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya kemana kami pergi kami pasti berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Kita kembali bersama. Shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh
kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Kami mengangkat tangan kami menghadapkan wajah kami menghadap ke surga. Saat kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pulanglah dengan membawa anugerah berkat